Jadi dakwah itu harus berani. Kawin aja kalau nggak berani itu nggak bisa lah. Apalagi dakwah. Di dakwah itu harus ndablek, pokoknya berani aja. Insya Allah. Ini kerja besar mulai kan. Kerja besar, kita ini punya kerja besar. Kalau yang namanya pertanian, perdagangan, semua itu kerja kecil. Kita oleh Allah dikasih kerja besar. Kerjanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah Allah berikan kepada kita. Nah, kerja besar ini harus punya modal, kan? Modalnya bagaimana ini? Nggak punya modal nggak bisa jalan. Modalnya kerja besar ini pertama kali adalah yakin pada Allah. Modalnya bukan uang, modalnya bukan pengaruh, modalnya bukan jabatan, modalnya yakin kepada Allah. Nabi Musa dikasih kerja besar ini untuk usaha agama di Mesir, maka dikasih bekal apa? Dikasih bekal yakin. Innani anallah la ilaha illa ana. Yakin yang berkuasa hanya Allah. Di Mesir itu yang berkuasa bukan Fir'aun, Allah yang berkuasa. Kelihatannya itu yang duduk di istana Mesir itu Fir'aun, tapi itu bukan didudukkan oleh Allah itu. Kalau oleh Allah dipindah ke lautan yang delep. Kelihatannya di Indonesia itu yang kuasa itu SBY, bukan, yang kuasa Allah itu Indonesia itu. SBY itu apa tuh? SBY itu tanah. SBY itu tanah, terus oleh Allah itu dikasih nyawa harus jadi SBY itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa, Allah yang berkuasa di kampung kita, yang berkuasa di masjid kita, bukan takmir masjid, bukan Pak Lurah, Pak Petinggi, Pak Camat. Yang berkuasa Allah, la ilaha illallah. Ini modal pertama. Wa aqimis sholata li dzikri. Modal kedua, sholat. Kalau ada apa-apa, sholat, minta sama Allah, jangan minta sama orang. Yang berkuasa Allah. Terus yang ketiga modalnya taklim. Hari-hari harus taklim. Ilmunya Rasulullah ini. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Nabi Musa dikasih bekal ilmu, yaitu ilmu wahyu. Jadi untuk dakwah ini ilmunya itu ilmu langit, bukan matematika, kimia, fisika, bukan. Ilmunya itu ilmu langit. Ringkasnya ya kitab taklim itu ilmunya itu. Terus bekal yang keempat, wala taniya fi dzikri, zikir. Orang itu kalau zikir dijaga oleh Allah. Zikir terus. Bukan hanya pagi petang ngantuk lagi, bukan. Dai itu harus zikir terus 24 jam. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Kemarin itu ada jamaah, itu Pak Nur Thohir itu sowan ke Kiai Langitan, Kiai Fakih Langitan. Kiai, dakwah itu ngadepi masalah-masalah, Kiai. Ingin saya dikasih amalan untuk ngadepi masalah-masalah, gimana ini? Oh, amalannya AIA. Loh, AIA apa nih? AIA itu apa, Ki? Aku eling Allah. Itu Kiai Fakih itu lucu orangnya itu. Jadi dai itu harus eling Allah terus. Kalau lupa bahaya, dimakan sama setan yang lupa. Terus akhlaknya, terus bekalnya yang kelima, akhlak yang baik. Faqula lahu qawlan layyina. Dai itu harus lembut, akhlaknya yang baik.
Dengan siapa saja, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan seluruh umat Islam, lembut. Ini akhlak. Orang yang akhlaknya baik, doa-doanya makbul. Orang yang akhlaknya jelek, doanya nggak bisa naik ke langit. Nah. Terus bekal yang keenam, ikhlas. Ikhlas. Wastana'tuka li nafsi, ikhlas. 6 sifat loh bekalnya maksudnya, insyaallah ya. Nah, ikhlas. Nabi mengatakan al-mukhlisuna hum masabihul huda. Orang yang ikhlas akan jadi lampu-lampu hidayah. Ya, orang itu kalau ikhlas akan jadi lampu hidayah. Terus bekalnya yang ketujuh, kita ini harus ada sayang pada umat. Kita melihat umat itu harus sayang, seneng gitu. Kalau orang sayang sama anak, sama istri itu ya biasa. Ayam aja juga sayang sama anak, ya enggak? Itu ayam itu kalau punya anak carikan makan. Jadi kalau senengnya sama anaknya tok, itu tingkatannya ayam. Ya. Kambing juga nyusui anaknya. Jadi kalau orang itu mikirkan anaknya saja, itu tingkatan kambing. Nah, kalau orang itu mikirkan umat, nah itu baru warisannya Rasulullah SAW. Umat itu apa ya? Seluruh manusia. Seluruh manusia. Ini namanya umat. Kalau yang sudah Muslim dicintai, yang belum Muslim dikasihani. Ya. Karena orang yang belum Islam itu mau ke neraka semua selamanya itu. Kalau mati tidak membawa Islam, maka kita harus kasihan sama mereka itu. Yang sudah Islam dicintai. Bagaimana cara mencintai ini? Barang yang paling mahal yang kamu punya, kamu kasihkan sama dia. Nah, apa yang paling mahal yang kita punya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadah, dakwah, taklim paling barang paling mahal ini. Kasihkan sama dia. Dan anehnya itu kalau dikasihkan sama orang tidak hilang, malah tambah banyak gitu. Maka ada salah satu gurunya Syekh Ilyas itu punya anak, maka anaknya itu datang kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas gembira, wah ini anaknya guru saya ini. Maka Syekh Ilyas itu bilang, Gus, katanya Syekh Ilyas, kamu itu anaknya guru saya sangat cinta kepada kamu. Maka sebagai tanda cinta saya kepada kamu, saya ini punya barang mahal, Gus. Apa itu? Mau saya kasihkan sama Gus, mau enggak? Ya mau. Keluar 4 bulan. Nah, ini mahal ini. Kerja Rasulullah. Ini kalau kita ini sayang sama orang, ajak dia keluar 4 bulan. Kalau tidak ngajak keluar 4 bulan, berarti kamu itu bakhil. Nah, punya pekerjaan mudah, gajinya besar. Nah, ke orang yang disayangi nggak dikasih tahu, ini namanya kan bakhil tuh namanya. Ya. Disembunyikan, malah nggak berani, ya, disembunyikan. Ajak seluruh umat 4 bulan, 40 hari. Insyaallah mulai kan? Ya, saya ini punya pekerjaan ringan, mudah, gajinya besar. Kamu mau? Mau? Nah, 4 bulan. Insyaallah mulai kan? Nah. Niat 4 bulan, 40 hari berdiri ke sana. Silakan silakan. Nah, monggo sing niat sekan wulan, sekan dosa dinten. Monggo jumeneng. Nah, pundi nika? Insyaallah sedaya to nggih. Niki saniki salat isyraq. Ditutuk ini wiridane, mantun ngoten musyawarah insyaallah. Jamaah sing tiring berangkat mriko malih datur mriko sinten sing ajeng berangkat sinten iki? Jamaah Palembang
Oh, sudah berangkat. Nah. Sing ajeng wapsi tambah masa enten mboten? Niku tandane seneng niku tambah masa. Nggih mboten. Kula nggih seneng mulih. Alah. Seneng mulih ki apa kuwi? Kuwi jenenge urung robah kuwi metune kuwi. Tambahane 10 dina nepen robah pikirane. Mikir umat iki. Insyaallah Bang nggih. Subhanallah. Mikir umat iki. Insyaallah Bang nggih. Subhanallah.